Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pertama di dunia tercatat pada 17 November 2019, diawali dengan warga Wuhan, Hubei, Cina yang terinfeksi. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 126.000 orang di 123 negara. Begitu cepat penyebarannya hingga World Health Organization (WHO) menetapkan sebagai pandemi pada Maret 2020. Hingga saat ini virus corona masih merebak di tengah masyarakat. Hal ini membuat aktivitas dilakukan secara normal baru serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Berikut kilas balik setahun pagebluk di Indonesia. Menjelang bulan Maret awal, virus corona masuk ke Indonesia. Hal ini kembali mengulang ingatan saat Presiden Jokowi mengumumkan adanya warga Indonesia terinfeksi virus corona pada 2 Maret 2020. Belum sebulan, pemerintah tetapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB April 2020. Kegiatan belajar mengajar berubah menjadi pembelajaran jarak jauh, kegiatan bekerja menjadi work from home, tempat ibadah dan fasilitas umum turut dibatasi. Awal lonjakan drastis kasus COVID-19 terjadi pada Mei 2020. Terhitung jumlah kasus positif mencapai 16.355. Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi tertinggi dengan kasus terbanyak nasional. Setelah aktivitas mengalami keterbatasan, lalu muncullah istilah new normal sebagai upaya cara hidup baru di tengah pandemi COVID-19. Memasuki bulan ke-6 sejak COVID-19 melanda, jumlah akumulasi konfirmasi positif COVID per Agustus di Indonesia mencapai 66.420 kasus. Selang sebulan, kasus positif belum menunjukkan pelandaian. September, kurva kasus positif di Indonesia justru meningkat, bertambah 112.212 kasus selama 1 bulan. Penambahan jumlah kasus selama periode September merupakan yang tertinggi sepanjang pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia. Memasuki bulan Oktober, terdapat penambahan kasus baru sebanyak 123.079 orang. Jumlah ini mengakumulasi total positif COVID-19 menjadi 410.088 orang, atau meningkat 46% dibandingkan akumulasi kasus selama 7 bulan yang tercatat 287.009 orang. Terjadi beberapa kali rekor jumlah kasus aktif atau sering disebut pasien dalam perawatan. Rekor tertinggi terjadi pada 11 Oktober 2020 dengan jumlah 66.578 orang. Namun jumlah tersebut kemudian terus turun hingga menyentuh 58.418 orang pada akhir Oktober. Beranjak ke November, pandemi mendapat sedikit angin segar. Pasien sembuh bertambah 4.725 menjadi 450.518 orang. Pasien yang dinyatakan sembuh telah menjalani tes polymerase chain reaction (PCR) sebanyak 2 kali atau lebih dan hasilnya negatif. Namun, sementara pasien meninggal juga bertambah 130 menjadi 16.945 orang. Dan kasus positif bertambah 4.617 menjadi 538.833. Sejak awal Desember, langit Jakarta kerap terlihat biru cerah berhias awan putih. Menurut data Indeks Kualitas Udara AQI, kualitas udara Jakarta mengalami perbaikan signifikan sedari awal bulan. Hal ini dikaitkan dengan kebijakan pemerintah pembatasan sosial berskala besar PSBB. Pada saat yang sama, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac tiba di Indonesia pada hari Minggu 6 Desember 2020. Kasus baru pada tahun 2021 menambah suramnya data COVID-19 per Desember.
Selama bulan ini tercatat ada 199.223 kasus COVID-19 dan merupakan rekor tertinggi untuk akumulasi kasus bulanan. Kasus COVID-19 selama Desember memiliki porsi 26,8% dari total kasus sejak Maret hingga Desember 2020. Tak berhenti di sana, jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia telah menembus 111.005 pasien. Sejumlah daerah melaporkan kondisi rumah sakit yang telah penuh dan tak sanggup tampung pasien COVID-19. Semua berhak untuk optimis pada 2021, namun Indonesia mengawali tahun ini dengan 8.072 kasus baru COVID-19. Jumlah ini tergolong tinggi, sebab kasus baru harian di atas 8.000 kasus. Namun, secercah harapan datang dari vaksin COVID-19 yang rencananya akan mulai disuntikan pada pekan ketiga Januari 2021. Pada gelombang pertama dari Januari sampai April 2021, sebanyak 1,3 juta tenaga kesehatan, 17,4 juta petugas publik, dan 21,5 juta lansia akan mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Sementara, yang lain akan mendapatkan vaksin pada gelombang 2 yakni mulai April 2021 sampai Maret 2022. Efektivitas vaksin sangat diharapkan untuk tahun mendatang agar pandemi COVID-19 segera pergi dan kehidupan dapat normal kembali. Tetaplah menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.